Merasionalkan bentuk akar. Jadi masih seputar dunia pereksponenan ya. Kali ini yang bentuk akar tapi bagian merasionalkan penyebut. Ya. Apa maksudnya merasionalkan penyebut? Oke, ini bukan bentuk akar ya, tapi penyebut bentuk akar lebih tepatnya ya. Ada kata penyebut ya, merasionalkan ya, penyebut bentuk akar. Jadi bentuk akar itu kan ada yang bentuknya pecahan. Ya, pecahannya ada yang pembilangnya akar, penyebutnya bilangan bulat. Nah, tapi ada juga ya pecahan bentuk akar yang mana akarnya itu terdapat di penyebut atau di bawah. Gitu. Tapi sebelum kita harus ketahui dulu maksudnya merasionalkan itu apa? Ya, merasionalkan rasio. Jadi kan gini, ya. Bilangan rasional ya. Bilangan rasional yang namanya ada kata rasio artinya kan perbandingan ya. Ya, bilangan rasional itu berarti bentuk perbandingan. Bentuk perbandingan. Nah, bentuk perbandingannya ini maksudnya adalah bilangan bulat ya, dan bilangan bulat gitu. Jadi bentuknya itu A per B gitu. Ya, jadi bilangan rasional itu bentuknya ya seperti ini. A per B, di mana ya A dan B ya adalah bilangan bulat. Nah, ya A dan B adalah bilangan bulat. Nah, sedangkan kalau dia terdapat bentuk akar berarti udah nggak rasional lagi tuh, ya kan? Jadi kalau misalkan contoh misalkan ya, contoh bentuk akar ya, yang contoh bentuk akar pada pecahan ya, pada pecahan ya, misalkan gini, akar 2 per 3 misalkan. Nah, ini kan berarti sama seperti ya 1/3 dikali dengan akar 2. Nah, ini kan bentuknya rasional. Ya, ini kan rasional karena bilangan bulat per bilangan bulat gitu kan. Nah, yang akar ini adalah irasional. Nah, maka akar 2/3 itu disebut sebagai bilangan irasional karena terdapat akarnya gitu. Tapi ya, bentuk seperti ini sebenarnya sudah tidak perlu lagi kita apa-apain gitu. Jadi bentuk akar kalau ada di pembilang ya sudah, biarkan, itu sudah bentuk paling sederhananya. Nah, yang akan kita lakukan dalam merasionalkan bentuk akar ini penyebutnya yang kita rasionalkan. Artinya jika terdapat bentuk akar ya, terdapat bentuk akar ya, yaitu misalkan 2 per akar 3. Nah, itu kan jadinya adalah 2 dikali dengan 1 per akar 3 kan. Nah, ini ya kan bilangan bulat, ini bukan bilangan bulat nih. Ini bilangan bulat, ini bukan bilangan bulat. Sehingga kita mesti mengubahnya menjadi bilangan bulat. Ya, ubah jadi bilangan bulat. Agar apa? Agar menjadi rasional. Ya, agar menjadi rasional. Kan tadi
bulat per bilangan bulat disebut rasional. Meskipun nanti pada ujungnya nanti ya dia secara keseluruhan bentuknya bakal irasional juga. Tetapi at least bilangan bentuk akar ini tidak lagi ada di penyebut atau tidak lagi ada di bawah. Jadi harus ya dioperasikan gimana caranya akar 3 ini menjadi bilangan bulat. Gitu. Nah, gimana caranya supaya jadi bilangan bulat? Nah, ya udah, kan kita udah belajar ya. Wah, jadi kan ubah jadi bilangan bulat agar menjadi rasional. Gimana caranya? Ya, gimana caranya? Ingat lagi sifat bentuk akar. Bahwa kalau ada akar A dikali dengan akar A, maka hasilnya adalah A. Ya, jadi seolah-olah akarnya itu hilang ketika dikalikan dengan bentuk akar dengan basis yang sama. Gitu. Basisnya sama, akar pangkatnya juga sama. Ketika mereka berdua dikali, maka hasilnya adalah A. Seolah-olah akarnya itu hilang. Gitu. Ingat lagi sifat ini. Maka akar 3 akan berubah menjadi 3 ketika juga dikalikan dengan akar 3. Gitu. Jadi maka 2 per akar 3, ya akar 3-nya ini akan menjadi 3 kalau dikalikan dengan akar 3. Gitu. Ingat prinsip pada pecahan. Kalau kita mau mengubah suatu pecahan ya senilai menjadi pecahan yang senilai, maka kalau kita mengalihkan dengan sesuatu, maka pembilang dan penyebut itu dikali dengan nilai yang sama. Jadi kalau misalkan penyebut dikali dengan akar 3, maka pembilangnya juga dikali dengan akar 3. Gitu, sehingga hasilnya adalah 2 akar 3 per akar 3 dikali akar 3, hasilnya 3. Gitu. Penyebutnya jadi bilangan bulat. Ya, 2/3-nya jadi rasional. Itu meskipun ya 2 akar 3/3 secara keseluruhan ini masuknya bilangan irasional, tetapi setidaknya tidak ada akar pada penyebut. Gitu. Contoh lain misalkan. Contoh lain dengan bentuk sejenis, misalkan gini, rasionalkan 3/2 akar 5. Ya, gimana caranya? Ya sudah, berarti tinggal pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bentuk akarnya. Itu. Jadi ini dikali dengan akar 5, dikali dengan akar 5. 2-nya kemana, Beh? 2 kan udah bilangan bulat, nggak usah diikutin. Gitu. Jadi dia tidak perlu diikut sertakan. Meskipun ya sebenarnya sama-sama benar, mau diikut sertakan mau enggak, hasilnya bakal sama, tapi akan jauh lebih besar hasilnya. Kan kita pengen hasil yang lebih sederhana, rasional dan sederhana. Gitu kan. Jadi ya udah, nggak usah kita ikut sertakan. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 5 per berapa? Ya, 2 dikali dengan akar 5 dikali akar 5, ya 5. Sehingga hasilnya 3 akar 5 per berapa? 2 kali 5 berapa? 10. Gitu. Lagi. Rasionalkan misalnya 4 per berapa nih? Misalkan 4 per akar 12 misalkan. Wah, apakah ini harus dikali dengan akar 12? Ya, bisa aja. Tapi gini, kita sebagai orang yang cerdik dan sudah belajar eksponen, ya kita boleh menyederhanakan akar 12-nya itu menjadi berapa? Menjadi 12 itu kan 4 kali 3. Ya, jadi 4 per akar 4 itu 2, akar 3 ya, akar 3. Gitu. Ya, jadi disederhanakan dulu. Nah, baru deh ya penyebut dikali dengan akar 3, pembilang dikali dengan akar 3, sehingga hasilnya adalah 4 akar 3 per berapa?
Nah, 2 dikali dengan akar 3 dikali akar 3 ya berapa? 3. Nah, ini 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti 2 akar 3 per 3. Gitu. Jadi kalau misalkan bentuk akarnya masih bisa kita sederhanain dulu. Takutnya nanti kesananya angkanya makin gede gitu. Ya, meskipun kalau misalkan kita sederhanakan di akhir pun ya hasilnya bakal sama gitu. Cuman lebih baik dilakukan di awal. Tuh. Nah, bagaimana jika bentuknya menjadi misalkan 2 per berapa nih? Per 2 plus akar 3 misalkan. Bagaimana bentuknya seperti ini? Ya, sama aja sebenarnya, tapi yang berperan sebagai pengali itu harus hati-hati. Misalnya gini. Di sini kan terdapat 2 plus akar 3. Nah, gimana caranya supaya bentuk akarnya ini hilang? Nah, sekarang coba kita lakukan sebuah percobaan. Bagaimana kalau misalkan 2 plus akar 3 dikali dengan dirinya sendiri. Jadi 2 plus akar 3 juga. Nah, ini kan 2 dikali 2 hasilnya 4. 2 dikali akar 3 hasilnya plus 2 akar 3. Nah, ini juga akar 3 dikali 2 hasilnya 2 akar 3. Nah, plus akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Loh, di sini kan 2 ditambah 2 4, jadinya 4 akar 3. Jadi nggak hilang bentuk akarnya. Maka nanti penyebut bakal jadi ada akar juga, tetap tidak hilang. Nah, gimana caranya? Ya sudah, berarti salah satunya harus negatif. Gitu. Jadi 2 dikali 2 adalah 4. 2 dikali min akar 3 adalah min 2 akar 3. Akar 3 dikali 2 akar 3 dikali 2 adalah 2 akar 3. Dan min akar 3 dikali akar 3 hasilnya min 3. Nah, dengan begitu min 2 akar 3 sama 2 akar 3 kan habis nih, kena coret gitu. Jadi menyisakan 4 kurang 3. Nah, bentuk akarnya jadi hilang. Makanya kalau ketemu bentuk seperti ini, kalau kita mau merasionalkan itu dikali dengan sekawan. Nah, istilahnya dikali dengan sekawan. Jadi dikali dengan 2 min akar 3. Ini juga dikali dengan 2 min akar 3. Gitu. Sehingga sama dengan 2 dikali dengan 2 min akar 3. Nah, ini boleh ya kalian langsung kaliin dengan kali pelangi, boleh juga ditahan dulu kayak gua gini. Gak masalah, sama-sama benar. Nah, tadi ini gimana? Jadinya 2 plus akar 3 dikali dengan 2 min akar 3. Nah, ya udah selesaikan. Jadinya 2 dikali dengan 2 min akar 3. Nah, selesaikan perkalian yang bawah nih. 2 dikali 2 ya 2 kuadrat. Dikurang dengan 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 dikurangi 3, sehingga 2 dikali 2 berarti 4. 2 dikali min akar 3 berarti min 2 akar 3. Nah, nah, ini 2 akar 3 sama min 2 akar 3 kan nanti hilang habis gitu kan. Nah, ini 4 min 3. Berapa 4 dikurang 3? 1. Jadinya hasil akhirnya adalah 4 min 2 akar 3. Nah, ini juga menjadi sebuah tips ya. Dengan menggunakan sifat aljabar, kita sebenarnya tidak perlu lagi mengalihkan ini secara satu persatu. Jadi ini kan angkanya sama, cuman beda tandanya berlawanan. Jadi proses mengalihkannya kalian bisa lebih singkat. Kenapa? Karena sudah pasti ketika angkanya sama seperti ini, cuman beda tanda, maka sudah pasti suku yang di tengah ini pasti saling meniadakan atau operasinya berlawanan. Ini kan min 2 akar 3 ditambah dengan 2 akar 3, 0. Habis kan?
gitu. Jadi kalian hanya perlu mengkuadratkan 2, karena kan 2 dikali 2 ya 2 kuadrat gitu kan. Nah, akar 3 dikali akar 3 ya berarti akar 3 kuadrat. Berapa hasil dari akar 3 kuadrat? Ya 3 gitu. Ya, kalian tentu ingat dengan bentuk seperti ini. Iya kan? A ya plus B dikali dengan A min B ya itu A kuadrat ya, terus dikurang dengan A kali B ditambah dengan A kali B dikurang B kuadrat, sehingga sisanya adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini habis. Nah ini juga sama kayak gini gitu, depannya sama sebagai A, belakangnya sebagai B. Jadi Anda tinggal mengkuadratkan yang depan ya dikurangi dengan kuadrat yang belakang nih, si B kuadrat. Nah kuadrat dari akar 3 berapa? Ya 3 itu. Nah contoh lain contoh lain nomor 2 misalkan ya, rasionalkan misalkan 2 plus akar 3 per misalnya 1 min akar 2. Mana nih yang harus dirasionalkan? Ya penyebutnya kan sesuai judulnya ya, merasionalkan penyebut. Jadi ya ini penyebut yaitu 1 min akar 2 dikalikan dengan 1 plus akar 2. Ini juga dikali dengan 1 plus akar 2. Nah ini kita hold dulu. Jadi 2 plus akar 3 ya dikali dengan 1 plus akar 2 per berapa? Nah ini kan 1 min akar 2 dikali dengan 1 plus akar 2. Nah kita pakai sifat yang tadi, kuadratin yang depannya aja ya, kuadratin yang depannya aja dikurang dengan kuadratin yang belakang gitu. Jadi di sini nah ini tinggal kita selesaikan yang bawah. 1 kuadrat ya 1 dikurang dengan akar 2 kuadrat ya 2 berarti kan. Jadi hasilnya adalah min dalam kurung ya 2 plus akar 3 dikali dengan 1 plus akar 2. Nah ini kalau kita mau kaliin negatifnya ya terserah, mau dengan yang ini atau yang ini sama aja hasilnya. Nah kita kaliin sama yang depannya aja ya. Jadi min 2 min akar 3 dikali dengan 1 plus akar 2. Ya berarti min 2 dikali 1 ya min 2. Min 2 dikali min 2 akar 2 ya min 2 akar 2. Min akar 3 dikali 1 adalah min akar 3. Min akar 3 dikali 2 adalah min akar 6. Gitu. Ya sudah. Ini udah bentuk paling sederhana. Gitu ya. Nah, ini udah bentuk paling sederhana karena udah nggak bisa diapa-apain lagi. Gitu kan. Min 2 mau dioperasiin sama siapa? Nggak bisa. Gitu. Ini udah bentuk paling sederhana. Jadi sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Ya, kita periksa lagi. Min 2 dikali 1, min 2. Min 2 dikali akar 2 ya, min 2 akar 2. Min akar 3 dikali 1 ya min akar 3. Min akar 3 dikali akar 2 ya min akar 6. Sudah, final. Nggak bisa diapa-apain lagi. Oke. Ya, ini ada jenis-jenis ya bagaimana merasionalkan bentuk akar. Mulai dari yang cuma 1 atau yang sudah dalam bentuk penjumlahan ataupun pengurangan. Oke, kayak gini. Sip, semoga bisa dipahami ya.